warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Salam sejahtera, salam sehat, dan salam closing bertubi-tubi ya. Pada kesempatan kali ini Oma Herbal Channel pengen ngasih jurus andalan seorang pebisnis ya. Jurus yang wajib dipunya seorang pebisnis nih. Nah, sebelum itu jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Tentunya bunyikan loncengnya supaya selalu mendapatkan update-update terbaru video-video dari Oma Herbal Channel. Jurus andalan yang wajib dipunya seorang pebisnis yang pertama kali adalah goals, atau lebih kita sebut impian ya. Kita tahu sendiri ya, kita kalau main sepak bola tanpa sebuah gawang, kita tidak tahu mau kemana bola itu akan ditendang. Mungkin kalau nggak ada gawangnya nih ya, seorang pemain yang ada di lapangan itu dikasih bola, mungkin tendangannya muter-muter malah jadinya akan ya seperti cuma guyonan aja ya. Mereka membuang waktunya sia-sia, mereka membuang tenaganya sia-sia tanpa adanya tujuan. Nah, seorang pebisnis ini harus mempunyai goals, harus mempunyai impian yang tepat dan terukur. Maksudnya gimana nih Mbak Umi? Jadi gini ya teman-teman, kalau kita mempunyai goals atau impian, contohnya kita itu melakukan sesuatu, itu jelas kita pengen apa. Misal kita punya impian beli mobil ya, beli mobil di tahun berapa, tanggal berapa, bulan berapa, nanti kita tentukan. Ini ketika Anda mempunyai impian yang terukur, maka otomatis kinerja kita pun akan semakin giat. Dan kemudian yang kedua yaitu jurus andalan seorang pebisnis. Yang kedua, alasan yang sangat kuat atau sering kita sebut sebagai motivasi. Kita tahu sendiri motivasi adalah suatu hal yang membuat kita terpacu untuk melakukan pekerjaan pada saat ini. Apa sih yang membuat kita termotivasi? Contohnya kita tadi mempunyai impian sebuah mobil. Apa yang menyebabkan Anda mempunyai impian sebuah mobil tadi? Motivasinya adalah ketika Anda pengen COD-an, Anda pengen kemana, ke rumah orang tua yang jauh di luar kota. Karena Anda tidak mempunyai mobil, Anda harus naik motor dan hujan-hujanan. Pada saat itu saya yakin motivasi Anda semakin kuat dan menjadikan itu akan semangat karena mempunyai motivasi. Yaitu saya nggak pengen ketika kita main ke rumah orang tua di luar kota, hujan-hujanan, panas-panasan. Jadi saya pengen beli mobil. Seperti itu. Jurus andalan seorang pebisnis yang ketiga adalah ya, ciptakan kondisi yang kepepet. Mengapa seperti itu? Karena kita sudah tahu sendiri ya bahwa manusia, tentunya manusia itu orangnya suka menunda, entar, nanti, kapan-kapan, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, kalau kita sendiri suka menunda-nunda, akibatnya apa? Motivasi dan impian itu sendiri akan percuma, akan sia-sia ya. Apa yang kita kerjakan itu sia-sia saja kalau kita tidak membuatnya kepepet. Contoh lain gini ya, posisi kalau ada orang yang berada di lantai 6, kemudian Anda berada di lantai paling bawah, itu ngasih uang gini. Kalau kamu mau terjun dari lantai 6, sini nanti kamu akan aku kasih uang 1 juta. Saya yakin di saat itu Anda tidak akan mau. Saya yakin Anda akan menolak uang gara-gara uang 1 juta. Mengapa saya harus terjun dari lantai 6? Seperti itu. Terus kemudian ada suatu hal yang membuat Anda terpacu, yaitu sebuah kebakaran di lantai 6, di mana tangga darurat, liftnya itu semuanya tidak bisa digunakan untuk turun. Misal ada yang pihak pemadam kebakaran menyuruh Anda untuk turun, nanti di bawah dikasih pengaman ya supaya nggak jatuh langsung ke tanah. Saya yakin Anda akan melakukannya tanpa adanya imbalan 1 juta, 2 juta, 3 juta. Itu semua nggak perlu. Dan itulah Anda harus membuat
kita itu seperti kepepet, yaitu tentukan reward dan punishment. Contohnya ya, Anda sudah menentukan impian dan motivasinya, yaitu pengen membeli mobil pada bulan ini. Kemudian di sana ketika Anda menuliskan impian, Anda akan menulis sebuah punishment dan kemudian akan membuat juga reward. Kalau pada tanggal punishment itu sebuah hukuman ya. Kalau pada tanggal itu saya tidak bisa membeli mobil, maka saya akan mencukur rambut saya. Misal ya, mencukur rambut saya separuh saja dan saya akan tunjukkan itu jalan-jalan di pinggir pantai. Itu punishmentnya. Nah, kalau rewardnya, kalau pada misal tanggal 10 Desember 2020 saya mampu membeli mobil tersebut, maka saya akan mengajak jalan-jalan sekeluarga saya keluar kota ke tempat wisata. Nah, buatlah seperti itu supaya Anda semakin terpacu untuk action. Untuk jurus andalan yang wajib dipunyai seorang pebisnis yang keempat adalah praktek segera. Maksudnya gimana nih praktek segera? Yaitu tanpa entar dan tanpa nanti. Jangan menunda-nunda. Kalau Anda bisa melakukannya hari ini, maka lakukanlah hari ini. Contohnya ketika Anda pengen menjual sebuah produk yang Anda jual, saat itu juga maka lakukan. Jangan menunda, besok nanti. Ketika Anda menunda seperti itu, maka selanjutnya pun Anda akan menunda. Akhirnya apa? Impian Anda yang targetnya tanggal 10 Desember, maka menjadi molor sampai Maret tahun depannya lagi. Nah itu, lakukan segera, mulai sekarang. Kalau sekarang Anda bisa melakukan, kerjakan sekarang. Jangan sampai menunda. Nah, untuk jurus andalan yang wajib dipunyai seorang pebisnis yang kelima dan tentunya yang terakhir adalah fokus dan konsisten. Maksudnya gimana nih? Anda boleh berbisnis apapun, Anda boleh mempunyai pekerjaan apapun, tapi saya sarankan Anda harus fokus pada satu usaha tersebut. Mengapa seperti itu? Kita tahu sendiri ya, bahwa seorang kesatria itu hanya mempunyai satu pedang. Coba bayangkan, ada nggak seorang kesatria yang mempunyai banyak senjata di badannya? Mungkin pedangnya ada 10 atau 1000, nggak mungkin kan ya. Nah, kebanyakan mereka yang mempunyai pedang banyak ya, seorang kesatria yang mempunyai pedang banyak, mereka tidak akan fokus dalam mengasahnya, tidak akan fokus dalam berusaha memakainya itu bagaimana, tidak bisa menguasai medan perang dan membawa pedang tersebut karena memang pedangnya berbeda-beda ya. Nah, semacam ini akhirnya apa? Akhirnya mereka yang kesatria yang mempunyai pedang banyak, dia tidak akan bisa membunuh satu orang pun. Karena apa? Karena dia mempunyai pedang banyak tetapi semuanya tumpul karena nggak pernah diasah tadi. Namun beda lagi dengan seorang kesatria yang mana dia mempunyai satu pedang, tetapi pedang tersebut itu selalu diasahnya dan selalu dipakai dan selalu digunakan untuk latihan. Maka ketika dia berada di medan perang, dia mampu walaupun satu pedang bisa membunuh 1000 pasukan lawan. Nah, disinilah saya menyarankan supaya Anda fokus pada satu bidang usaha. Contohnya saya sendiri ini fokusnya adalah di bisnis NASA, maka saya tidak akan berbisnis di MLM lain. Dan tentunya konsisten ya teman-teman. Jangan sekarang kita giat terus besoknya kita loyo, sekarang giat besoknya loyo. Ini akan menjadikan kita, impian-impian kita akan membuat, dan itu semua akan membuat bisnis kita hanya stagnan di situ-situ saja. Nah, itu adalah tips-tips jurus andalan yang wajib dipunyai seorang pebisnis. Saya kira cukup untuk tips kali ini. Semoga kedepannya saya bisa Herbal Channel ya tentunya bisa share video-video yang lebih bermanfaat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.